Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Iwan Wahyudi di channel Iwan Wahyudi Net. Pembahasan kita kali ini adalah menyambung pembahasan kemarin ya, bagaimana saya menerapkan atau memberikan fee untuk jasa penulisan untuk setiap klien. Nah, di video ini teman-teman akan mendapatkan bagaimana sepantasnya kita memberikan fee penulisan untuk klien ya. Tentunya setiap orang atau setiap instansi atau perusahaan itu berbeda-beda. Oke, sudah siap ya? Jadi memang jasa penulisan ini sebenarnya adalah jasa yang disediakan untuk membantu konten klien ya. Jadi bisa penulisan buku, bisa penulisan laporan tahunan dan lain sebagainya. Untuk semua project ini memang tingkat kesulitannya berbeda-beda, dan juga kemampuan klien untuk membayar ini juga berbeda-beda. Karena itu kita harus mempunyai keterampilan bagaimana bisa menyesuaikan apa yang kita berikan itu sesuai dengan kemampuan klien. Jangan sampai kita menerima sebuah project penulisan itu tidak sesuai kita memberikan harganya. Misalkan sebuah proyek penulisan yang sulit tapi nilainya itu terlalu kecil, atau proyek penulisan yang mudah tapi nilainya itu terlalu besar. Nah, jangan seperti itu. Jadi kita harus memberikan harga yang profesional, tapi ada beberapa pertimbangan yang nanti kita bisa memberikan sesuatu kepada klien itu mungkin di bawah standar. Nah, mungkin penjelasannya adalah sebagai berikut ya. Jadi memang setiap konsumen yang menghubungi saya itu berbeda-beda ya. Itu bisa jadi dari personal, dari perusahaan, instansi, organisasi, dan lain sebagainya. Setiap kali mereka menanyakan kepada saya, Mas Iwan, ini berapa untuk jasa penulisannya? Ya, tentunya caranya adalah saya menanyakan detail terlebih dahulu. Yang mau ditulis itu misalkan buku itu berapa halaman. Nah, misalkan halamannya itu sedikit, kisaran sedikit itu halaman jadi 100 halaman ya. Itu biayanya tentu relatif lebih kecil. Jika lebih banyak 150 halaman, 200 atau 250 halaman jadi bahkan lebih, tentu harganya relatif lebih mahal. Nah, seperti itu. Pertama adalah yang menjadi patokan adalah jumlah halaman, kedua adalah tingkat kesulitan, ketiga adalah kemampuan klien. Nah, itu yang perlu dicatat. Yang pertama adalah tebal halaman. Nah, tebal halaman itu seperti saya sebutkan tadi ya, itu di kisaran 100, 150, 200, 250 dan seterusnya. Kita bisa menetapkan di kisaran mana harganya. Nah, yang kedua adalah kemampuan klien. Jadi kita melihat dulu kemampuan klien. Jika memang klien itu mampu, kita menerapkan harga yang standar. Nah, misalkan untuk penulisan 100 halaman buku jadi misalkan, itu minimal sekali ya, itu adalah di kisaran 10 jutaan. Nah, 10 jutaan. Mungkin kalau untuk yang 150 halaman buku jadi itu di kisaran 15 jutaan. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya itu bisa 25, 30, 35 dan selanjutnya. Maksudnya 35 juta ya. Tapi ini ada poin ketiga, ada pertimbangan bagi kita bahwa ada juga proyek penulisan itu sebenarnya buku ini sangat diperlukan, tapi ada catatan. Ini klien mempunyai keterbatasan dana, misalkan untuk kebutuhan sosial, misalkan untuk publikasi yayasan, dan lain sebagainya. Biasanya kita memberikan harga itu mungkin di bawah standar. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membantu klien. Misalkan teman-teman diminta untuk penulisan sebuah yayasan, mungkin yatim piatu misalkan, atau untuk penghafal Quran bagi anak-anak yang tidak mampu. Nah, itu tidak mungkin kita menerapkan tarif standar ya seperti klien-klien kita yang lain. Nah, jadi untuk poin yang ketiga ini
kita harus menyesuaikan dengan kemampuan klien. Nah, jadi yang perlu diingat, saya ulangi lagi, yang pertama adalah ketebalan buku, yang kedua adalah tingkat kesulitannya, yang ketiga adalah ada syarat-syarat lain yang harus dipertimbangkan. Mungkin 3 poin itu bisa menjawab ya pertanyaan dari teman-teman, bagaimana saya menerapkan fee untuk setiap proyek penulisan. Nah, bagaimana untuk penulisan artikel, Mas Iwan? Untuk penulisan artikel, fee-nya juga bisa menyesuaikan ya, seperti tadi juga ya. Jadi kita harus tahu berapa halamannya, tahu berapa ininya, tingkat kesulitannya bagaimana, dan juga untuk keperluan apa, seperti itu. Mungkin ini bisa sedikit menjawab ya. Alhamdulillah kalau bisa menjawab ya semua pertanyaan teman-teman. Bagaimana saya memberikan fee penulisan kepada setiap klien ya. Caranya bagaimana? Nah, kriterianya adalah sebagai tadi yang kita sebutkan ya, 3 hal tadi. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Nah, jangan lupa teman-teman, nanti kita akan update untuk konten yang insya Allah lebih menarik lagi ya. Nah, jangan lupa like, komen, dan share. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di bawah postingan ini. Dan untuk yang ingin mendapatkan update konten dari kami, caranya cukup mudah, yaitu cukup subscribe dan nyalakan loncengnya. Mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.